Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini bisa membagikan firman Tuhan buat kita semua. Dan mari saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, saya percaya kita semua mengenal ayat ini sebagai amanat agung. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dan mengajarkan semua perintah Tuhan. Dan Tuhan berjanji kalau kita melakukan hal ini saudara, maka Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, dan kalau Tuhan menyertai kita, artinya kuasa Tuhan juga menyertai kita saudara. Nah, kata kuasa dalam ayat tersebut saudara, dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai exousia saudara. Dan exousia ini bukan hanya berbicara tentang kuasa untuk melakukan sesuatu, kuasa untuk melakukan satu hal yang besar. Tapi kuasa exousia ini juga berbicara seperti kerudung yang menutupi, yang membungkus, yang melindungi seorang wanita. Dan karena itu saudara, saya percaya kuasa Tuhan yang menyertai kita bukan yang akan memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kuasa Tuhan juga akan menutup bungkus kita, akan melindungi kita dari segala yang jahat. Termasuk di masa-masa ini saudara, saya percaya ada perlindungan Tuhan buat kita, anak-anaknya. Amin. Tetapi kita mesti mengerti saudara, bahwa perlindungan ini akan kita terima waktu kita melakukan amanat yang Tuhan berikan. Karena itu saudara, saya mengajak kita semua untuk mari hidup untuk melakukan amanat agung ini dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini saudara. Yang pertama, supaya kita bisa hidup untuk memberitakan, untuk melakukan amanat agung, maka kita harus membiasakan diri untuk membagikan, memberitakan firman Tuhan kepada siapapun Tuhan bawa kita dan melalui cara apapun saudara. Kita bisa membagikan firman Tuhan yang kita dapatkan, kita bisa membagikan rema-rema yang kita terima lewat media sosial misalnya, lewat sharing kepada orang-orang dekat kita, kepada orang-orang yang kita temui dan lain sebagainya. Dengan demikian kita hidup untuk melakukan amanat agung. Karena itu saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus tekun membaca firman Tuhan. Sehingga banyak rema, banyak pewahyuan, banyak pengertian yang baru yang Tuhan tambahkan untuk kita bisa bagikan kepada banyak orang. Waktu kita lakukan ini, maka saya percaya kuasa Tuhan menyertai kita. Kuasa Tuhan akan menutup bungkus kita, melindungi kita dari segala yang jahat. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk hidup melakukan amanat agung ini? Yang kedua adalah kita harus tekun berdoa untuk setiap pemberitaan Injil. Kita harus tekun berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan, ataupun yang ada dalam gereja di mana kita berada. Dengan demikian kita sedang hidup untuk melakukan amanat agung juga. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 4 ayat 3, "Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan." Saudara, pada waktu kita berdoa, kita juga sedang menopang pemberitaan Injil di tempat-tempat yang mungkin tidak kita duga, yang mungkin kita tidak pernah tahu, saudara. Tetapi waktu kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja lewat doa kita. Karena itu saudara, penting dalam hidup kita untuk punya mezbah doa pribadi. Penting buat kita sebagai keluarga punya mezbah keluarga. Supaya dalam mezbah doa, mezbah keluarga tersebut, kita bisa berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, sehingga kita hidup untuk melakukan amanat agung. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, kita bisa hidup untuk melakukan amanat agung dengan cara kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita berjemaat yang dipercayakan kepada kita. Waktu kita bertekun melakukannya, maka kita sedang juga hidup bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk melakukan amanat agung. Karena kita mesti mengerti, setiap pelayanan di gereja tujuannya adalah supaya firman Tuhan diberitakan dan semua bangsa dijadikan murid Tuhan. Amin saudara. Kalau saat ini kita sedang tidak bisa melakukan pelayanan kita karena pandemi ini,
Tidak masalah saudara. Yang penting kita tetap siap sedia untuk melakukan apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita tetap siap sedia untuk melayani. Sewaktu-waktu pelayanan kita berjalan lagi, maka kita siap untuk melayani kembali. Sama seperti seorang prajurit saudara, meskipun dia tidak sedang berperang, dia tetap seorang prajurit yang selalu siap sedia. Sehingga setiap saat dia harus masuk dalam peperangan, dia siap untuk hal itu. Demikian juga kita saudara. Meskipun saat ini kita sedang tidak bisa melayani karena pandemi ini, tapi kita tetap adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita tetap hamba-hamba Tuhan. Dan suatu saat Tuhan memanggil kita, kita siap untuk melakukan panggilan Tuhan. Amin saudara. Dengan demikian, kita sedang hidup untuk melakukan amanat agung. Mari saudara, 3 hal ini saya mengajak kita untuk lakukan bersama-sama. Beritakan firman dengan cara apapun yang kita bisa. Berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kita juga melayani pekerjaan Tuhan dan selalu siap sedia untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Siap sedia kapanpun Tuhan memanggil kita. Dan saya percaya kalau kita hidup seperti ini, maka kuasa Tuhan akan melindungi kita, kuasa Tuhan akan menaungi kita, dan meluputkan kita dari segala yang jahat. Sehingga kita bisa tetap hidup menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk berdoa, biar kita bisa melakukannya dengan tekun dan setia. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Hamba-Mu datang kepadamu Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu, dan kami meminta anugerah-Mu, supaya di saat-saat ini kami bisa tetap hidup sebagai hamba-Mu Tuhan, siap sedia untuk selalu melakukan amanat agung. Lalu berikan ketekunan kepada kami untuk memberitakan firman, berikan ketekunan kepada kami untuk bersekutu dengan firman, berikan ketekunan kepada kami untuk berdoa, dan juga biarlah kami selalu siap sedia untuk melakukan pelayanan apapun yang Tuhan percayakan dan yang Tuhan panggil untuk kami lakukan. Terima kasih, dan mau berdoa, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tekun melakukannya, maka turun anugerah dan rahmat Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat ini. Aku lepaskan berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat jasmani dan rohani, yang akan memelihara, menjaga, mengatur hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikianlah firman yang hari ini bisa saya bagikan. Jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.